Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadun. Saya adalah owner dari Apik Interior. Kenapa saya memilih bisnis di bidang interior design atau furniture custom? Karena memang background saya dulu itu ada di situ. Jadi tahun 2004 saya lulus SMA. Karena memang gak bisa kuliah, saya memilih merantau, mengikuti paman ke Cibinong ini, ke Bogor. Nah, kebetulan paman itu sebagai produsen furniture custom. Saya ikut belajar di situ selama 2005 awal sampai 2010. 5 tahun saya belajar di situ, dididik, ditempa dengan keras selama 5 tahun. Alhamdulillah, jeda sampai 2016. Saya berpikir kenapa nggak pengalaman tersebut nggak saya kembangin di dunia saya sendiri gitu. Maka akhirnya saya memutuskan, karena saya punya basic produksi dan saya belajar selama itu, sayang sekali kalau tidak dikembangkan. Di 2016 saya mulai dengan bismillah. Saat itu 1 Ramadan, tanggal 6 Juni 2016 saya mulai Apik Interior. Tapi sebelum tanggal 6 Juni itu, pas awal 1 Ramadan itu saya deklarasikan Apik Interior berdiri, saya itu sebenarnya sudah belajar, sudah diskusi dengan Coach Haris. Bahkan logo ini nih, logo yang sampai sekarang belum saya ganti dan mungkin nggak akan saya ganti karena sudah sangat cocok dan nyebar kemana-mana. Ini saya dibikin oleh Coach Haris juga nih, dibikin sama beliau jauh sebelum tanggal 1 Ramadan itu, tanggal 6 Juni 2016. Saya diskusi lama dengan beliau, kemudian saya siapin semuanya, Instagramnya, Facebooknya, saya harus kemana saja. Baru tanggal 6 Juni tersebut saya launching bahwa bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ini usaha saya yang akan bermanfaat untuk banyak orang. Saya deklarasikan pada tanggal tersebut pas di awal Ramadan, 1 Ramadan itu pas, saya ingat banget. Kemudian selama bulan Juni itu ternyata nggak ada order sama sekali. Bulan Juli nggak ada juga, Agustus nggak ada juga, sampai ke Desember itu nggak ada juga. Jadi memang selama Juni sampai Desember itu masa-masa saya mengenalkan bahwa ini loh saya punya usaha ini dan insya Allah bisa dipercaya gitu. Selama itu saya kenalkan ke banyak orang di Instagram, di Facebook, di WAG. Barulah di awal-awal 2017 ada order masuk tuh, itu saya senang banget itu. Bahagia sekali itu rasanya. Jadi ada order masuk berupa kitchen set yang nilainya alhamdulillah sekitar 6 jutaan gitu. Dan sampai sekarang ketika saya main ke konsumen tersebut, masih bagus barangnya, masih bagus sekali, nggak ada cacat-cacatnya sama sekali. Nah, di awal 2017 itu saya menerima order, saya semakin pede, semakin percaya diri bahwa ternyata memang saya bisa gitu. Saya sambil belajar caranya desain gimana, dari benar-benar pertama kali megang komputer tuh nggak bisa apa-apa. Saya belajar ngedesain aplikasi apa yang dipakai sama orang-orang desain interior custom. Kemudian saya belajar di situ. Nah, dari situ mulailah mengalir order masuk. Yang kedua itu saya masih ingat sekali, lemari santri untuk pondok pesantren di Bogor juga. Itu jumlahnya sekitar 100 lebih. Lemari santri tersebut saya produksi selama 1 bulan. Alhamdulillah selesai dan mereka sangat puas. Beberapa kali repeat order sampai 3 tahun berturut-turut repeat order ke Apik Interior. Kemudian mengalir lagi order lagi macam-macam, dari mulai rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, dari instansi pemerintahan juga sering. Sampai sekarang masih langganan tuh, ada Kementerian Luar Negeri, ada Kemhan, Kementerian Pertahanan, kemudian ada Kementerian Sosial juga pernah juga. Kemudian untuk perumahan-perumahan juga ada beberapa perumahan yang sudah pernah saya masuki, Villa Bogor Indah, kemudian Bumi Sentosa, banyaklah. Ternyata konsumen saya itu bukan cuma dari Cibinong atau Bogor. Saya sampai ke Bandung,
Depok apalagi sering banget tuh karena deket Jakarta, sering juga Tangerang, ke Cianjur juga, bahkan sampai ke Tegal, kota kelahiran saya sendiri itu. Saya bikin di sini, saya kirim ke sana, seperti itu. Jadi sampai sekarang kalau dihitung tuh sudah ratusan konsumen apik interior. Kalau saya lagi jalan itu suka ngeliat lewat, oh ini yang saya bikin, oh ini yang saya bikin. Seperti Tania Parfum tuh yang ada cabangnya di Bogor banyak, di Cianjur juga banyak gitu. Itu kami yang kerjakan apik interior. Ada juga Mimi Cici Cake yang cabangnya sudah banyak. Dan Alus Spirit ini juga kalau teman-teman sering main ke sini nih, Alus Spirit sering belajar, itu juga saya yang desain dan saya yang kerjakan gitu. Selama 7 tahun berjalan, alhamdulillah saya punya partnernya yang sangat bagus, yang sangat mensupport saya. Ada Mas Imam namanya, beliau masih saudara dan sangat dekat dengan saya sendiri, sama-sama orang Tegal, dan beliaulah yang mengerjakan di bagian produksi. Dan setiap kerjaan yang dia kerjain itu selalu bersih, rapi, tanpa cacat. Karena saya sudah sangat kenal lama dengan beliau. Nah, kenapa saya ngajak beliau? Karena itu. Kenapa saya ngajak berpartner sama Mas Imam Hozali ini? Karena saya sudah sangat kenal lama tuh. Dulu 2005 saya mulai belajar di bagian produksi di furniture custom. Itu beliau sudah ada. Dan saya belajar sama beliau tuh. Dan akhirnya saya tahu bahwa kerjaan beliau itu sangat bagus gitu. Konsumen itu pun selalu puas. Makanya begitu saya ada kesempatan mendeklarasikan membuat usaha interior design dan furniture custom ini, saya ajak beliau. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Bahkan kalau pekerjaan lagi banyak, saya bisa mempekerjakan sampai 8 orang. Kalau yang standby sekarang ada 4 orang. Jadi alhamdulillah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya berharap tidak cuma sampai sini, bisa lebih dari puluhan orang. Dan memang benar kata Coach Haris bahwa bisnis itu nggak selamanya berjalan mulus. Pasti ada lika-likunya. Saya sempat kehilangan alat-alat. Semuanya, alat-alat kerja itu semuanya hilang. Dibawa sama yang pengen gitu. Dan dari situ saya lebih hati-hati lagi. Saya langsung pasang CCTV, pengamanan diperkuat seperti itu. Dan banyak sekali sih rintangan-rintangan dalam bisnis itu. Tapi sekuat apa kita berniat untuk berbisnis dan sekuat apa alasan kita untuk berbisnis, itulah yang akan membuat kita itu selalu bangkit. Masalah-masalah yang kecil seperti misalnya karyawan lah, yang karyawannya kalau di dunia saya itu karyawan datang minta diongkosin, kemudian kasbon, ternyata cuma sehari pulang. Itu ada kayak gitu. Dan itu sudah umum di dunia pertukangan seperti itu. Makanya saya anggap itu wajar. Ya sudah, berjalan saja seperti biasa gitu. Jadi yang ya akhirnya membuat saya itu lebih teliti memilah mana calon-calon tukang yang bagus, mana yang bisa saya rekrut dan mana yang enggak, seperti itu. Dan selama berjalannya waktu, saya itu semakin berpikir, kok saya bisa ya seperti ini, padahal dulu saya cuman di depan rumah gitu. Dan alhamdulillah sudah sebesar ini, pasti banyak sekali dukungan-dukungan dari luar. Bukan karena saya yang bisa, tapi ternyata banyak doa-doa yang mengalir ke saya, entah itu dari orang tua saya pribadi, dari orang tua Mas Imam yang sudah almarhum, atau mungkin dari guru-guru saya, Coach Haris, dan banyak guru yang lain. Itu yang membuat Apik Interior sudah sampai ke titik ini, dan itu sangat membuat saya itu semakin semangat untuk selalu membesar seperti itu, karena semakin besar usaha kita akan semakin bermanfaat untuk banyak orang. Nah, buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau mungkin bisnisnya sedang mulai berjalan, saya ada sedikit tips untuk teman-teman. Yang pertama, kuatkan niat. Apa niat teman-teman untuk berbisnis? Kenapa harus kuat? Karena yang tadi, bisnis itu nggak
melulu bagus naik gitu, pasti ada turunan. Nah, kalau teman-teman sudah niatnya kurang kuat, ketika turun pasti akan menyerah, tidak akan naik lagi seperti itu. Jangan sampai angin-anginan. Yang kedua, jangan berhenti belajar. Terus tingkatkan kapasitas diri. Saya memulai dari berbasic tukang produksi, saya mulai belajar desain, saya mulai belajar ilmu marketing. Pokoknya terus saja belajar, tingkatkan kapasitas kita. Kemudian yang ketiga, berjejaring. Perbanyak silaturahmi, perbanyak mengenal orang. Semakin kita banyak mengenal orang, kita juga mengenalkan siapa kita. Orang bisa tahu apa yang kita bisa. Ketika orang membutuhkan sesuatu, ternyata kita bisa menjadi solusi buat orang lain. Dan kita akan menambah manfaat itu buat orang lain. Kemudian yang keempat, bangun kedekatan dengan tim. Karena sebuah bisnis yang akan berjalan itu tidak akan dan tidak cukup dikerjakan oleh satu orang. Kita butuh tim. Semakin besar bisnisnya, maka semakin banyak tim yang kita butuhkan. Dan ketika kita tidak dekat dengan tim, apa yang kita mau dan tujuan apa yang akan kita sampai di bisnis kita, maka itu tidak akan tersampaikan dengan baik kepada tim kita, dan otomatis tujuan kita akan susah dicapai. Ketika kita sudah dekat dengan tim paham apa yang kita mau, maka jalan itu akan semakin mulus, insya Allah. Kemudian yang kelima dan yang paling penting buat kita orang bisnis, terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti yang teman-teman pahami bahwa rezeki kita datangnya dari Allah SWT. Kita memang tidak tahu seberapa besar rezeki kita, tapi dengan ikhtiar kita akan menjemputnya dengan baik. Dan kita selalu berdoa bahwa bisnis kita itu akan semakin maju, semakin berkah, semakin berkembang. Dan sudah pasti doa restu dari orang tua dan guru-guru kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah selalu dan semakin bermanfaat untuk banyak orang. Nah, bagi teman-teman yang butuh mempercantik rumahnya, bikin kitchen setnya misalnya, wardrobe-nya, atau mungkin di kantornya yang butuh meja resepsionisnya misalnya, atau meja kerjanya, atau mungkin sekolah nih butuh mejanya, meja belajarnya, kursinya, atau pesantren misalnya butuh lemari buat santrinya, silakan bisa datang langsung ke workshop kami di Jalan Animan RT 4 RW 4 Cikaret atau Harapan Jaya Cibinong, atau bisa WA ke 08777 0823 585, atau bisa mampir ke Instagramnya Apik Interior atau websitenya apikinterior.com. Oke teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus Spirit, sahabat scale up dan pengembangan diri.